dari board of director ya, teman-teman. Sebelum saya buka data ya, saya akan konfirmasi. Ya, data ini adalah tolak ukur yang sangat objektif ya, semuanya. Ya. Selama status kita itu karyawan, kita akan terkena yang namanya data KPI, performance indicator ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak mengenakan ya, itu adalah, kalau saya bilang sih itu adalah risiko pekerjaan ya. Enggak kita, enggak saya, enggak Kouli ya. Enggak pada Asri, enggak Ko Akong ya, semuanya kena ya. Mbak Endang pun kena ya. Nah, jadi kalau di SPG saya sudah notif ya. Saya evaluasi Desember kalau angkanya memang tekor ya, artinya antara biaya gaji sama omset itu nggak nutup, saya akan hentikan PKWT ya. Memang keputusannya terlihat kejam, tapi ya inilah kenyataan bisnis ya teman-teman ya. Kita harus bisa terima. Makanya ya kita sebagai sales cuma diminta tunjukkan performa dengan cara meningkatkan penjualan. Terus terkait dengan data ya, kemarin ada pertanyaan sebenarnya penghitungan itu dari mana sih? Kita mulai penghitungan itu untuk yang sales-sales yang sudah lebih dari 6 bulan itu kita tarik 3 bulan terakhir. Sales-sales yang baru bergabung kita akan proporsional ya, penghitungan pro ratanya ya. Kurang lebih data yang akan saya tampilkan seperti ini ya. Data yang akan saya tampilkan ini adalah data yang memang sudah real, sudah jadi invoice ya. Barangnya sudah terkirim ya. Retur-returnya sudah dikurangin, jadi ini adalah data yang benar-benar net ya. Saya kasih warna merah, kuning, dan hijau ya. Ini rata-rata ya, rata-rata terakhir ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan selain ini juga kita ada penilaian namanya attitude juga ya. Selain penilaian angka juga ada penilaian attitude. Di sini ada warna hijau ya. Warna hijau itu sudah. Jadi kalau cara bacanya simpel. Ini adalah 3 bulan terakhir 9, 10, 11. Kemudian grand total pro ratanya selama 9, 10, 11 itu berapa. Kemudian minimal yang kemarin kita sudah komit. Achievement-nya berapa persen dari angka minimal, kemudian minus omset itu adalah kekurangan yang harus dikejar untuk mengejar rata-rata minimal ya. Mengejar rata-rata minimal. Misalnya kalau Pak Tarsono dia sudah 155, Pak bulan, kemudian Pak Pandu 103, Pak Samsudin 87 masuk zona kuning, kemudian Pak Muhyiddin masuk zona kuning. Kekurangan Pak Samsudin untuk mengejar 3 bulan rata terakhir untuk mendapatkan angka 100 juta adalah 40 juta ya, untuk dikejar dari tanggal 24 sampai akhir bulan. Minimal 40 juta dia akan ada di zona hijau ya. Kemudian Pak Muhyiddin minimal 55 juta dia akan ada di zona hijau ya. Untuk yang masih zona merah ini adalah kekurangannya ya. 100 juta, 40 juta, 200, 111, 80, 86, 97 ya. Jadi ini adalah data-data yang memang real sudah kita dapatkan dari bagian akunting ya. Data-data yang memang sudah barangnya sudah terkirim, invoice-nya sudah jadi, nanti tinggal penagihan invoice saja ya. Ini adalah saya menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang kemarin terkait dengan mekanismenya seperti apa sih ya. Kita ada warning ya, kita ada notice ya. Warning itu yang ada surat peringatan ya. Jadi dan ini pun berlaku untuk semua ya. Berlaku untuk semua. Jadi dari sisi sales yang ada di operasional, kemudian sales yang ada di toko pun sama perlakuannya ya. Kemudian sales yang ada di toko itu kita lebih detail lagi ya. Banyak hal yang perlu kita konfirmasi ke mereka terkait turunnya surat peringatan, misalnya kita ada peringatan lisan, SP1, SP2, SP3, kemudian sampai ke penghentian PKWT ya, penghentian PKWT. Jadi ada proses-proses yang memang kita semua itu punya pegangan data yang sama dan sangat clear ya, sangat clear ya. Jadi tidak ada unsur like dislike ya. Terkait dengan data ini akan diteruskan ke HRD ya. HRD lebih bersifat administratif ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan detail ya, kemungkinan HRD bisa menjawab, cuman dia tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah atasan teman yang bersangkutan ya, misalnya kepada Asri, ke Ko Akong atau ke Pak Willy atau ke saya ya.
Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya objektif ya. Kalau dari sisi ke-HRD-an itu lebih ke proses untuk administratifnya saja ya. Oke, dari sini sih saya ingin kasih gambaran ya teman-teman. Kita kerja punya tujuan, kita kerja punya arah yang jelas, kemudian kita kerja punya ukuran juga ya. Jadi di lapangan kalau misalnya sudah ada data-data seperti ini kan kita bisa kita asumsikan, eh, oh gue kurangnya 40 juta nih, siapa aja sih yang akan gue dekatin. Terus kita mungkin kalau misalnya kasarnya saya bilang sih kita kenapa sih data ini dirilis ya? Jadi ada satu efek yang ingin kita dapatkan ya teman-teman. Teman-teman punya mungkin pernah dengar terkait dengan adrenalin teori ya. Adrenalin teori adalah sebenarnya kita punya kapasitas kerja yang sangat bagus loh di otak kita, di diri kita itu punya mekanisme bertahan, self mechanism, dan itu keluar ketika kita dalam posisi terancam gitu ya. Mungkin teman-teman akan ya pernah dengar cerita ketika kita melewati parit ukuran lebar 2 meter atau 3 meter, dalam kondisi normal kita akan berpikir, oh nggak bisa ya, kita akan kecebur ya. Dalam kondisi normal kita akan kecebur, itu adalah pola pikir kita. Tapi ketika kita dikejar-kejar, ada ancaman terhadap diri kita, misalnya dikejar-kejar sama anjing yang rabies ya, dan kita harus melewati parit itu, dan itu bisa kita lompati. Itu yang disebut adrenalin teori ya. Sama ya konsepnya seperti ini. Kenapa kita masukin ke zona merah, zona kuning, zona hijau ya? Dengan kita berpikir ya, kita butuh duit buat keluarga, kita butuh duit buat bertahan hidup. Kemudian dengan cara apa sih ya, mungkin ada yang berdagang ya. Kita kan posisinya pekerja ya. Ya kalau kita bekerja terus kita ngapain sih? Kita jualan barang. Ketika kita jualan barang, bagaimana sih kita bisa melakukan closing ke toko, melakukan closing ke buyer atau ke owner ya. Makanya kita buat seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi saya harap semuanya berpikir positif, semuanya berpikir dewasa, apapun itu, kita selama posisinya adalah employee, kita punya beban kerja yang kurang lebih sama ya, cuman bobotnya aja yang berbeda-beda. Oke, dari saya itu aja ya. Harap diperhatikan data-data ini. Kalau detailnya nanti mau diminta, kita akan share ke personal. Cuman ini saya open mind aja semua biar kita tahu, biar kita transparan ya, biar kita bisa bahas ini secara menyeluruh ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan apa sih yang akan terjadi di bulan Desember ya. Seperti itu ya. Ya mungkin bisa dilanjut Pak Dasri, Ko Akong atau Pak Willy, silakan. Sorry, saya lagi bawa mobil Pak Sofyan. Lanjutkan Pak Dasri sama Pak Willy, silakan. Pak Dasri, mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Untuk menyikapi tadi yang Pak Sofyan sudah jelasin ya. Jadi teman-teman, kita tetap kerja profesional, apapun yang terjadi, itulah yang kita harus terima. Jadi artinya ini udah sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Ya kembali lagi teman-teman yang dituntut di sini kan omset dan omset seperti itu. Dan setelah omset pun ya memang harus tagihan juga harus clear juga, harus beres juga. Nah itu aja sih Pak Sofyan. Saya nggak bisa tambahan lebih banyak lagi. Cuma itu aja Pak Sofyan. Oke, terima kasih. Dari Pak Willy Pak, silakan. Nggak ada Pak. Dari silakan. Ambil PKB langsung beresin anaknya Pak Sabtunya atau di rumah. Masih mute, Risma masih mute. Iya benar. Masih mute.
Ya, sudah. Pagi semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Sofyan penjelasannya. Karena memang kemarin itu saya sempat ngomong sama apa namanya Pak Wil dan Pak Sofyan ya. Karena kan ada beberapa teman-teman di sini bertanya. Cuma yang saya sayangkan kalau memang tidak ada yang perlu ditanyain, ada yang tidak dimengerti, ada yang perlu penjelasan harusnya bisa langsung konfirmasi ke user masing-masing gitu ya. Benar yang tadi Pak Sofyan kasih tahu. Nah makanya gini, harusnya sih penjelasannya di awal sudah dijelasin ya teman-teman gitu ya. Dan makanya kemarin Pak Sof coba boleh minta tolong dikeluarin datanya supaya semuanya mengerti seperti itu ya. Kalau dari segi saya bisa menjelaskan karena saya sempat minta juga data penjualannya dan sudah saya jelasin ke contoh Pak Muhyiddin ya kemarin ya Pak ya sudah saya jelasin per September, Oktober, sampai November penjualannya sudah berapa gitu. Nah, kalau sudah dimengerti seperti ini, saya minta untuk surat apa namanya yang kemarin dikirim itu dikembalikan lagi ke saya yang sudah ditandatangani. Bagi yang sudah menyerahkan, terima kasih gitu ya. Nah, buat teman-teman di sini kita tadi Pak De bilang kita kerja profesional bener banget ya. Kalau mau kerja seenak-enaknya nggak sesuai aturan silakan aja. Contoh saya misalnya memberikan surat PKWT atau misalkan kemarin ini surat SP ini ya. PKWT saya sudah berikan misalnya 1 bulan belum kembali gitu ya. Saya telepon sudah, saya WA berkali-kali sudah, saya baik sudah, saya marah-marah sudah dan bahkan sampai akhirnya saya menyerah dan saya memberikan suatu bukan ancaman ya peringatan keras gitu ya. Kalau sampai PKWT tidak dikembalikan, saya anggap mengundurkan diri ya. Mungkin kemarin saya sudah cerita sama Pak De ya, saya sudah sharing ya Pak De ya. Karena gini, kita kerja, yang namanya kita kerja itu ada hak dan ada kewajiban, ada satu yang harus dipatuhi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mau kerja seenak-enak aja, silakan gitu ya, resign, bikin usaha sendiri. Kita bikin usaha sendiri aja, kita ngatur anak buah kita loh, seperti itu ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah kooperatif ya, apalagi yang di luar gitu ya, yang di luar daerah Tangerang gitu kan, saya harus follow up gitu. Kecuali kalau di HO saya satu gedung atau satu ruangan saya bisa kejarin, saya bisa jewerin, saya bisa ayo rumah gini-gini. Kita kan di sini sama-sama tolong ya. Kalau mau kita semua kerja nyaman ya, kita harus sama-sama saling support gitu ya. Tuh, saling support, saling menghargai gitu ya, karena semuanya kerja punya tanggung jawab, resiko, deadline masing-masing ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih, kita di sini sudah semua dewasa, sudah profesional. Terima kasih sudah kooperatif sekali memberikan surat mengembalikan surat PKWT-nya walaupun itu sudah sampai 1 bulan dan mohon maaf di detik-detik terakhir saya tidak respon lagi teleponnya, tidak WA lagi gitu ya, karena semuanya itu kita kerja itu punya deadline dan tanggung jawab seperti itu ya. Jadi sorry saya agak keras ya karena sejujurnya hal ini sih sebenarnya nggak perlu saya sampaikan karena kita udah sama-sama pernah kerja di perusahaan yang besar lah yang dan lain sebagainya gitu ya. Semua pasti sama peraturannya gitu. Cuma ini udah sangat keterlaluan jadi makanya saya sampaikan. Jadi tolong sama-sama ke depannya saling mengerti, saling support dan saling tahu tanggung jawab deadline-nya masing-masing. Ya paling itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Sof, Pak Wil, Pak Ade, Pak Akong waktunya. Terima kasih semua, selamat pagi. Ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari HRD ya. Mungkin ada yang mau bicara ya, silakan mau kasih motivasi ya. Saya lebih ke arah bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri ya. Kemudian kita akan bantu itu terkait dengan teamwork kita. Silakan, mungkin ada yang mau share Pak Yansah mungkin. Pak Yansah, Pak Pandu. Yang lain silakan kalau ada yang mau bicara. Pak Yansa, tolong Pak Yansa kasih penjelasan Pak Yansa. Pak Yansah bagaimana bisa achieve bantu tim buat niru konsepnya Pak? Teman-teman, oke Pak. Buat teman-teman ya selalu optimis saja sih, kita selalu percaya diri,
apa yang kita jual, jangan terlalu banyak mendengar kata-kata pesimis dari manapun. Ya selagi kita mau mencoba, walaupun toko baru, toko lama, kita dekatin terus saja tidak gitu. Kalau saya sih Pak, kerjanya Pak sebelum turun di lapangan, setelah Zoom meeting ini saya biasanya by WA dulu Pak, semua toko-toko Pak. Sebelum saya ke lapangan, saya by WA dulu, baru saya ke lapangan. Itu aja Pak. Oke, itu adalah bisa ditiru tuh strateginya. Jadi di notif dulu yang mau kita datengin mana aja di WA. Minimal sudah tahu akan ada. Walaupun toko nggak jawab ya, walaupun misalnya toko nggak jawab, kita udah pede aja, udah janji kok sama si A, si B gitu ya. Ya di toko pun mereka akan ya Pak, ditunggu aja Pak gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi teman-teman ya mungkin itu bisa dipakai strateginya ya. Jadi kita Seenggaknya tanya akan kabar aja Pak, nggak bukan minta omset Oke. sih. Nah. betul ya. Jadi ada pendekatan yang lebih ke personal ya. Mungkin ada yang mau bicara lagi, silakan mau share ya. Mau share. Jadi Ya, Pak kita Pandu, bicara. coba Pak Pandu kasih itu Pak Pandu, kasih motivasi buat teman-teman Pak Pandu. Makanya di stem terus di scan. Ya, Pak Dasri. Gimana Pak Dasri? Pandu kasih tips buat caranya closing Pak di toko Pak. Kalau dari saya sih nggak, yang pasti tetap pendekatan ke toko. Jangan datang ke toko itu saat mau orderan, saat mau tagihan aja, jangan seperti itu. Untuk ke toko mungkin lebih baik banyak cerita dulu, ngobrol ngalur ngidul. Nanti di akhir-akhirnya pasti mereka juga nanya apa barang yang kita bawa gitu sih Pak. Dan juga seperti yang Pak Yansa sampaikan tadi, untuk omongan-omongan yang pesimis dari orang lain mungkin nggak usah didengarkan. Tetap optimis, tetap fokus dengan apa yang kita cita-citakan, tetap fokus dengan target kita. Insya Allah semuanya pasti bisa. Gitu aja. Gitu Oke, aja Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pandu dan Pak Yansa ya. Di sini ada Pak Tarsono nggak? Pak Tarsono ya. Pak Tarsono ini stylenya dia stylenya apa ya? Alon-alon tapi kelakon ya. Alon-alon tapi kelakon. Ya. Tapi sorry Pak, ini lagi Ya, lagi Pak ngepit Tarsono dulu bisa. badannya ini. Oh, lagi ngapit ya, lagi ngapit ya Ah. dia. Sangat rendah hati sekali lagi ngapit ya. Oh, Pak Tarsono style itu seperti itu ya. Jadi dia stylenya nggak yang meledak-meledak ya. Jadi seperti langkah semut di malam hari di batu yang hitam. Jadi nggak ketahuan tapi ada hasil gitu ya. Teman-teman, saya minta ya sekali lagi ya, nggak di titik level sales ya, di level manajerial pun ada evaluasi ya, ada evaluasi. Saya dievaluasi juga sama Pak Willy juga dievaluasi ya, sama ya posisinya sama ya. Jadi tidak ada yang punya privilege di sini, tidak ada KKN ya, semuanya memang dinilai based on kinerja 100% ya. Tidak ada yang based on lu temen gue, lu keluarga gue, nggak ada. Ya. Kalau di sini nggak perform ya disikat aja gitu ya. Kalau kasarnya seperti itu ya. Sama di level SPG juga sama ya. Kalau misalnya nggak perform ya. Jadi memang ya inilah dunia kerja ya, inilah dunia kerja dimanapun kita berada ya, kita bisa jaga diri, kita bisa tunjukkan performa kita ya, hasilnya juga akan kita nikmati ya. Jadi tidak ada konsep like dislike ya, walaupun memang terkadang terdengar kejam ya, tapi itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan ya. Jadi teman-teman mungkin ada satu kata-kata dari Andri Wongso ya, mungkin kata-kata ini dia juga kutip dari orang lain ya. Ketika kita tidak keras pada diri kita sendiri ya, maka dunia pun akan keras terhadap kita ya. Tapi ketika kita keras terhadap diri kita sendiri, dalam arti kata kita sudah setting bangun pagi, kita kerja dengan maksimal, kita sudah paksa diri kita sekeras mungkin ya, maka dunia akan melunak juga ke kita ya.
Jadi itu poinnya adalah apa yang kita lakukan terhadap diri kita dengan kekerasan yang kita lakukan ya. Dalam arti kata kedisiplinan, kemudian kerja keras ya. Memang itu terdengar tidak menyenangkan. Ya itulah yang akan membuat dunia lunak terhadap kita ya. Ya bayangin teman-teman ketika teman-teman posisinya nggak kerja, nggak ada duit ya kita jadi sangat lunak sekali. Kemudian dunia itu jadi keras ya. Kita mau apa-apa kan butuh duit juga ya. Keluarga, anak yang sekolah gitu, yang perlu makan biaya hari-hari itu kan butuh yang namanya duit juga ya. Itu dunia jadi keras sama kita ya. Nah, jadi tidak menjadi tempat yang sangat tidak menyenangkan ya. Oke, dari saya itu aja ya. 27 menit. Kebetulan lainnya saya mau pakai ya untuk meeting SPG. Pak Willy mungkin silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Lanjut aja Pak. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih ya sudah hadir Zoom meeting kali ini. Tetap semangat ya. Tetap keras terhadap diri sendiri ya. Biar dunia menjadi lunak terhadap saya. Tetap keras terhadap diri sendiri ya. Dimanapun kita kerja tantangannya sama ya. Kalau teman-teman berpikir, oh kok jadi seperti ini kerja di CBB, enggak. Di tempat lain itu saya jamin lebih keras ya. Saya jamin lebih keras ya. Karena di antara kita pernah bekerja di beberapa perusahaan ya. Di beberapa perusahaan dan kita bisa compare ya. Di sini itu enggak ya. Di luar sana lebih keras daripada yang ada di sini. Oke. Untuk yang di lapangan tetap semangat ya, tetap closing ngotot nggak apa-apa, kita tinggal seminggu lagi ya, performa kita dipertaruhkan di sini. Sebelum kita ke jalan kita berdoa semoga diberi keselamatan, kemudian semoga diberi kekuatan untuk melakukan yang sudah kita cita-citakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan, silakan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Untuk mood booster pagi-pagi kepalkan tangan kanan ke atas ya dengan semangat dan keyakinan ya. 1 2 3. Yes. Terima kasih, selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Baru duluan. Siang semua. Ya.